Perkenalkan, saya Namora Rizky Lubis, guru kimia MAN 2 dari Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini akan membawakan pembelajaran kimia dengan media berbantuan YouTube di materi pembakaran hidrokarbon di kelas 11 MIPA 1. Selamat menyaksikan. Dan sebelum kita mulai belajar, ya kan, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Hai Kak, silakan. Sebelum mengawali pembelajaran kimia pada hari ini, maka baik kita berdoa dimulai. Kegiatan pendahuluan kita 15 menit tadi yang pertama sudah didahului dengan berdoa. Baik, ada salam berdoa. Sekarang Ibu akan periksa dulu kehadiran kamunya. Ini penting sebagai pertama penilaian sikap. Jadi dalam kurikulum 2013 penilaian sikap itu pertama dilakukan. Karena itu penilaian pengetahuan baru keterampilan. Begitu pentingnya karakter untuk jadi lebih baik dalam kurikulum 2013. Baik, Ibu absen ya. Andi, Hana, Zahwa, Mutiara, Sakit, Haikal, Hadir, Bu. Irsyad, Hadir. Nida, Samford, Hadir, Bu. izin tadi ya, nanti masukkan. Ya, kayaknya betul. Aditya, kalau makannya jam 11 Kak, itu sudah lapar mendadak biasanya ibu menyusui yang kayak gitu. Jadi Ananda, seseorang itu bisa jadi kurang fokus bukan karena dia tidak cerdas, tapi karena metabolismenya tidak didukung dengan pembakaran dari nutrisi. Nah, itu pesan pertama yang pagi ini supaya tidak pernah men-skip sarapan. Oke, baik, yang kedua, apersepsi. Di pertemuan pertama sebelum ini kita sudah belajar tentang bagaimana minyak bumi dipisahkan menjadi fraksi-fraksinya. Apa itu, Bu? Ada bensin, ada solar, apa lagi selain itu? Ada aspal, ada batu bara, tidak? Dia bukan minyak, dia ada yang kali. Terlepas dari itu sampai sekarang SPBD coba sebutkan dulu apa aja. Pertamina Dex. Yang paling banyak orang gunakan mulanya mereka itu tidak seperti itu. Jadi mulanya mereka itu ditemukan dalam bumi yang tercampur sama cairan seperti gas juga. Jadi dia dipisahkan berdasarkan titik-titiknya, lalu jadilah bahan bakar yang kita kenal sekarang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tentunya ada yang untuk mesin patah, ada yang untuk dipisah. Nah, di sini Ananda kita akan berbicara bagaimana bahan bakar itu semua yang tadi kita sebutkan digunakan. Lalu apa kelebihan yang satu dibanding yang lain sehingga harganya berbeda? Apa sudut pandang kimia soal ini? Kenapa harganya berbeda? Pasti ada beda dong. Itu senyawa kita sendiri senyawa kimia ya. Karena kalau kita mengenal kimia lebih dekat, Ananda
bakal mencintai dunia lebih daripada yang Anda bayangkan. Seperti saya yang satu korban, ya kan? Iya, kenapa aku sampai pilih jurusan kimia waktu kuliah? Karena penasaran ini bidang kajian ini kok berbeda ya sama matematika, biologi, juga berbeda. Ya, dan ternyata kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan lebih dekat daripada turunan nadi kita sendiri. Kenapa? Yang mengalir dalam turunan nadi kita itu adalah senyawa kimia semuanya. Tentunya dengan izin Allah bisa membuat kita hidup seperti ini. Itu harus kita yakini dulu supaya kita nggak merasa bahwa dunia ini sulit. Sebenarnya yang sulit dan rumit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dunianya. Kenapa bilang itu? Karena yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda ketika kita memulai suatu aktivitas yang diridhoi Allah seperti belajar, kita harus berserah diri dulu bahwa akan menghasil belajar kita itu Allah yang punya. Kita cuma berusaha berproses. Baik Anda. Nah, lalu acuan. Kan kalau belajar, kalau apapun yang kita lakukan harus ada tujuannya. Betul? Betul. Ananda datang ke madrasah ada tujuannya. Dipercaya ibu dan ayah untuk belajar, dikasih uang ongkos, dikasih jajan. Tujuannya apa? Tentunya ada. Sama seperti kita belajar sekarang. Apa bu tujuan belajar ini? Ada 3. Ibu mau siapa tadi Tiara baca yang nomor 1 tujuan belajar kita hari ini ada di slide. Membedakan reaksi. Yang pertama ibu mau ibu kasih tahu, yang tujuan pembelajaran ketiga itu nanti kita lakukan dengan sebuah gambar. Ananda dituntut untuk menggambar, tapi ibu bagi. Ananda lihat di situ ada lingkungan dan kesehatan. Nah di awal ini nanti dampaknya terhadap lingkungan. Kamu punya gagasan solusi apa untuk mengatasi dampak pembakaran bahan bakar di segi lingkungan? Nggak usah kesehatan. Karena kesehatan di pertemuan besok kita review. Ya. Jadi mau apa presentasi yang menggagas? Menurut kamu apa yang harus dilakukan supaya dampak pembakaran ini tidak merusak lingkungan? Itu yang digambarkan secara sederhana. Nanti lembarnya di mana bu? Di LKPD yang ibu berikan. Sementara ibu ya. Kita kembali ke halaman berikutnya. Tujuan belajarnya sudah diketahui. Tadi membedakan pembakaran sempurna dan tidak sempurna, ya kan? Lalu menjelaskan sifat-sifat zat hasil pembakaran sempurna dan tidak sempurna tadi. Kalau Anda berjalan di tengah jalan raya, pernah nggak merasa ada asap kendaraan yang hitam? Apa yang spontan kamu lakukan? Jadi yang hitam itu tanda apa? Ada juga kendaraan ngebul asapnya itu warnanya putih atau biru, kan nggak? Ada tandanya apa? Nah yang dua itu kan yang membedakan. Tidak sempurna, tandanya yang tidak sempurna. Jadi tujuan belajar itu juga supaya Anda mudah nanti menjawab semua soal yang diberikan di lembar kerja Anda. Baik, yang kedua, sifat-sifatnya apa dijelaskan? Yang hitam tadi sifatnya apa? Yang biru, yang putih sifatnya apa? Walaupun Anda tidak menyebutkan warna, nanti harus ada kata pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Haikal, nomor 2. Menjelaskan sifat-sifat dan hasil pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Baik. Nah, Nanda, kita akan bagi kelompok, ibu bacakan kelompoknya. Nanti moving aja kalau nggak sesuai tempat duduknya. Kita tetapkan meja yang ini, meja kelompok 1, 2, dan di 3. Ibu bacakan kelompok 1. Tapi kalau nanti jumlah orangnya nggak pas, moving aja yang lain supaya pas gitu. Nanti mas ibu ya. Andi Prayoga, kelompok 1. Hana, Zahwa, dan Suci. Oke, silakan moving. Kelompok 2, Tiara Karnelia, Haikal Ananta, Irsad Hussein, Nida Al-Husni. Kelompok 3, Sangkot Hidayat, Aditya Lajwasi, Ririn Herianti, dan Mutiara. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Yang penting kita ada di sini di ruangan ini ya kan. Lalu habis itu setelah 10 menit diorientasi masalah. Lalu yang kedua ke kanan ya, yang orange, organisasi kegiatan belajar melalui video. Video tadi itu akan dituntut oleh lembar kerja, menuntut kamu untuk menemukan fakta-fakta yang harus kamu tulis di dalam LKPD. Lalu bimbingan kegiatan mandiri dan kelompok warna hijau. Poin-poin penting apa yang ada dalam masalah harus kamu tuliskan di dalam LKPD. Setelah kamu tadi organisasi, oh ini fakta ini,
lagi hard copy. Kalau mengajar nanti pakai soft copy. Lalu yang berikutnya 10 menit pengembangan dan penyajian hasil karya atau hasil diskusi kelompok. Kondisinya KPD sudah terjawab. Jadi KPD itu yang dibacakan. Nanti kelompok Andi nomor berapa? Umpamanya nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau acak kita buat nanti sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi Ananda di pembelajaran sama ibu terbiasa nanya, kerja mau kayak mana? Kamu mau nomor berapa gitu? Kita kalau perlu kita switch, kenapa kita switch sini? Karena belajar ini sambil bermain bagaimana kita supaya happy. Oke? Yang berikutnya analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Di sini perwakilan kelompok presentasi ke depan soal yang ditanyakan oleh KPD. Jadi tadi sudah didiskusikan di kelompok, lalu dipresentasikan. Nanti sepakati siapa yang maju ke depan. Yang suaranya lantang, ngomongnya nggak terbata-bata. Gue yakin kalau kamu kan biasa sih ngurusin madrasah, akhirnya kamu biasa bicara di depan Ibu Hasna, di depan Mitri, ya, pejabat-pejabat madrasah kita. Nah itu guru-guru senior, ya kan. Baik, yang terakhir ada penutup. Di situ refleksi, post test ya. Tadi di awal aku bilang sebelum orientasi masalah kita akan pretest. Nah sekarang kita akan bagi pretestnya, ya. Bentar. Kita ke Ada ibu bagi dulu LKPD-nya juga. Sorry, ini hanya 3 pieces yang pakai warna karena printernya ini habis ini kayak bukan itu kasih macet ya, daripada di rumah kayak dipasangnya, ya kan? Itu lebih kembalinya. Tapi nggak apa setelah ini. Dengan Anda menunggu yoga bagi LKPD, Ibu akan share apa? Iya, link untuk Bu, belum ada baca cuma ada WC-nya dong, biar tahu kemampuan anak di A2. Jadi nanti ada lagi podcast ya di penonton. Ya, silahkan pilih dulu LKPD. Dari gambar di depan sudah sangat lain ya. Ya, biasanya gambar itu unik, imut dan lucu. Nah, ini gambar tong isinya oh itu tong ya kan. Ananda begitulah kreativitas gurumu. Kalau kurang kita tahu lebih bisa diberikan saran ya, menerima saran dari Ananda semua. Baik di tempat taruh ya, siapa berikan waktu 5 menit. Dibuka dulu. Iya, klik aja. Tidak, karena email kamu nanti ibu simpan. Waktu 5 menit. Ibu harap kerjakan secara mandiri, biar kamu bisa ukur kemampuan kamu sejauh apa dalam memahami materi ini. Nanti kita bandingkan dengan hasil post test. Usahakan hasil post test lebih baik dari ini. Ya. Pelan-pelan saja. 1 minute for 1 question. Ya kan? Ini sebenarnya pengetahuan umum sih, ya, Ananda semua pengetahuan umum ini sebenarnya. Cuman karena dia kajian ini ya dimasukkan ke dalam materi ini ya. Yang udah siap mengatakan nanti, ya. Tapi saran ibu 1 minute for 1 question. Pendahuluan yang bisa dibebas.
Silakan dijawab di jawaban yang menurut kamu paling tepat. Jangan lupa submit. Ya, kalau nggak submit nggak tersimpan nanti jawabannya, ibu susah mau analisis jawaban. Oke? Kelompok 2 yang merasa happy loh. Kelompok 3 ini temennya belum masuk juga ya. Di situ. Lagi di telepon. Video ya, udah submit semua kan? Gak apa-apa sih, kakak terlambat gak apa-apa, satu orang. Kita lanjut ke orientasi masalah. Anda bisa perhatikan ke depan untuk kegiatan kita di segmen orientasi masalah. Ya, semoga bisa cepat terbuka. Kalau bisa kita ambil dari udah masuk PowerPoint itu begitu. Berdasarkan penelitian di tahun strategis menyebutkan 32-57% polusi udara DKI Jakarta berasal dari asap kendaraan. Sementara Dinas Lingkungan Hidup DKI menyebut asap karbon monoksida dan nitrogen oksida terbesar di DKI Jakarta dan industri sebagai penyumbang zat polutan sulfur dioksida terbesar. Dan itu sudah datanya. Nah, ketika musim penghujan, ini data dari 2018 ya. Asap kendaraan bermotor masih di persentase paling tinggi. Dia selalu tinggi, baru musim kemarau meningkat sampai 7-10 baru selesai. Garam lautnya naik. Iya, garam tadi yang di awal berapa? Nggak cuma 1% sampai 10%. Iya, karena banyak hujan dia jadi lebih kecil konsentrasinya. Lebih kecil konsentrasinya. Kamu udah belajar konsentrasi dalam ini ya? Belum. Udah kan? Udah pasti udah. Harus udah ngerti. Kalau nggak nanti Pak guru di kelas kita bingung. Bingung aja nih kamu. Itu basic banget ya. Jadi kalau baca konsentrasi ini yang udah konsentrasi nggak terganggu lah, tapi nggak kesulitan dia. Nggak apa-apa aja kita belajar ulang materi-materi dasar, materi advance ini. Ini gas penanda yang PM 10 dan 2,5 itu padat, karena dia partikel. Padat ini gas. Iya, kalau dia bilang partikel berarti itu padat, makanya namanya partikel debu. Ya, sebenarnya yang dihindari itu PM 10 dan PM 2,5 satu lagi virus. Virus itu lebih kecil dari PM partikulat meter ya, PM itu meter. Tapi bahasa Inggrisnya debu. Baik, udah dilihat KPD-nya. Oke, kita kembali ke slide kita.
Jadi, nah, Ananda akan Ibu bagi materi ajar sekarang supaya dapat apa yang mau dituliskan di LKPD. Silakan. Di LKPD itu ada yang dituliskan seperti ini. Orientasi masalah, ya kan? Ada pertanyaan apa sih itu? Ada gambar apa? Gambar Gambar apa kak? tong. Yang mana? Oh ini gambar mobil. Ya. Terus ada Apa namanya seperti dia? Asap. Baru ada kawan kan? Muat, terus nanti turun lagi ke bumi. Ya. Nah, what happened with the gases? Apa yang terjadi sama gas itu sampai udah dari kendaraan motor naik ke udara. Makanya ada namanya hujan polis. Jelas, hujan asap. Siapa namanya kan? Sebenarnya yang terjadi di hujan asap itu nanti kita bisa dampak kebakaran bahan bakar terhadap Indonesia. Baik, yang nanti dibagi dua ya. Ini yang baik, yang nanti ini bahan ajarnya. Oke, baik, bahan ajarnya sudah besar ya, silahkan dibaca. Beberapa pertanyaan bisa dijawab dari situ. Kalau Anda merasa kurang, bisa search in Google, tidak masalah. Pokoknya LKPD harus terisi sesuai dengan sintaks-sintaks yang atau segmen-segmen yang sudah diberikan ya. Tapi pas 10 menit nanti Ibu batasi. Oke, selesai, kita pindah ke bimbingan kegiatan. Buat kendaraan menilai sikap dan seberapa aktif kamu. Apa sih kayak tanggung jawab, disiplin. Ini si abang yang dulu lagi nggak disiplin, nggak masuk. Percaya diri, lalu apa yang namanya? Bekerja sama. Ananda itu kan satu LKPD satu orang, tapi jawabannya harus seragam dalam kelompoknya. Jadi nggak boleh sendiri-sendiri, harus kompak. Makanya tadi ada penilaian kerjasama. Kalian bisa berdua, nak. Mana teman ini? Semakin terasa panas. Hal ini dapat disebabkan oleh efek rumah kaca atau greenhouse effect. Berdasarkan ilustrasi, jelaskan penyebab terbentuknya gas-gas rumah kaca atau greenhouse effect. Yang ditanya adalah penyebab terbentuknya gas-gas itu. Jadi bukan fenomena greenhouse effect, tapi gas-gas rumah kacanya itu kayak mana terbentuknya, apa penyebabnya? Memang kecil kali ya kerucutnya itu. Disitulah poin masalahnya. Pokoknya Nanda itu seorang
pembelajaran. Apapun yang Ananda kerjakan di situ harus mengarah ke poin pertama dan kedua. Ya kan? Makanya ikuti pertanyaan lalu harus ada nanti di situ. Saran ibu, bergeraklah dari apa itu pembakaran sempurna, apa itu pembakaran tidak sempurna. Lalu Anda nanti bisa mengumumkan gas rumah kaca. Nah, dari situ berani. Tidak, dari kelompok tidak. Apa masalah yang pertama diidentifikasi? Ibu harus pantau terus dari kelompok jangan sampai nanti lari dari yang bisa. Nomor 1. Iya, nomor 1. Apa masalah yang pertama dan kalian dapat? Polusi udara. Polusi udara. Oke, masuk umum ya. Tapi boleh juga. Baru kami klasifikasi lagi polusi udara dari mana aja. Sudah dapat ya. Artinya nanti di yang kedua, harus orientasi ke organisasi harus penyelidikan. Kamu kan tahu kalau kita menyelidiki polusi udara. Udah balik dari Kemana? Masuk, silakan dulu. Iya, Bu. Lain besok kan seperti ini ya. Mau sama apa? Aduh, saya makan Bu. Tadi video bilang apa gitu. Jam 6.25. Jam. Anda jangan skip salah. Jadi apa? Kak, apa lagi dia sama. Nah, Tapi dia jawab tuh. Satu kelompok sama apa yang Pak? Salah saja. Jawab ya kan? Jawab Mas. Gak apa-apa, ada di belakang. Yang ada di sini, ada di sana. Ada di sana aja. Gak apa-apa, itu yang ada aja. ya biar sudah ganti aja, Bu. Udah mau ada di sana. Penilaian sikapnya per kelompok. Memang main di sini dari sini kok. Tahu enggak sampai. Karakter itulah yang mau diasah di. Tapi kamu belajar aja dulu biar bisa bisa. Tapi kamu kan di atas. Naik sih nanti. Kelompok Haikal, Anda kelompok Haikal sudah dapat satu masalah. Kelompok 3 sudah dapat berapa? Belum ya, karena kawannya belum sampai. Segera identifikasi. Nanti aku tanya lagi. Abang Yoga dan kawan-kawan sudah dapat masalah untuk yang pertama, yang orientasi masalah sama organisasi masalah.
Jangan pikirin kimia reaksi. Enggak sih, ini kan teori pengetahuan begini. Itu lo gak ikutin dari awal ya kan, gimana gue kan? Padahal ceritanya asap neraka, bukan cerita kimia ini, cerita. Kalau ini dari awal nggak tahu. Gini, jadi kan sudah nonton video. Dan video itu apa bermasalahnya? Polusi udara itu masalahnya kalau identifikasi dari polusi udara itu tadi apa penyebabnya? Itu juga penyebab untuk gambar ini. Kondisi yang diceritakan di nomor 1. Cuma tuliskan saja. Sebenarnya video tadi sudah membuka gerbang jawabannya dari tadi. Ibu akan putar lagi video nanti di segmen habis ini. Segmen yang ini tinggal 2 menit lagi. Segmen yang ini tinggal 2 menit lagi. Gue nanti putar video mulai tadi atau video selanjutnya? Enggak, video yang tadi. Yang tadi. Emang Nanti aja. daya simak manusia itu kan sebenarnya harus diulang-ulang baru dia bisa nyimak. Iya, betul. Persen. Kadang ada yang nggak nyampe 100%. Apa gitu? Ibu ambil Jakarta karena Jakarta adalah ibu kota negara kita dan kita polusinya sama tinggi. Kalau Medan belum, padahal itu udah menjadi merasakan. Enggak, Bang. Oke, ada yang menilai singkat, ibu ambil per kelompok, ya kan? Jadi dominasinya yang mana? Apakah ada dominasi satu sama ada yang mendominasi kakak yang dua, atau maksud sebaliknya? Jadi buatlah dominasi yang baru. Sampai video. Yang mana pun nanti nilainya serang menurut kimianya. Terus Di pertemuan di tahu aja. Iya, lo benar. Iya, jadi apa itu? berasal dari video. Artinya kamu gak sia-sia lah. Belajar waktu ini syuting. Nanti kita ada ranking kok dari hari. Siapa yang paling bagus? Siapa yang paling bagus? Oke, selesai. Kita mau gitu ya. Kenapa dibagi-bagi waktunya yang benar? Coba lah. Ini kenapa kayak gitu? Coba ada bisa jelaskan ayo. Ibu sedih diatur. Apa coba? 1, sistematis. 2. Memanage waktu. Itu yang kalau sudah bisa sistematis pasti manage waktu. Habis itu outputnya adalah orang yang berkarakter berdisiplin. Itu dia. Makanya kita diatur kayak gitu. Lanjut kita ke bimbingan kegiatan mandiri dan kelompok. Menyelidiki poin-poin penting masalah dalam lembaga kerja yang Anda sedang kerjakan. Kita putar lagi video itu biar kamu merasa kamu dapat penguatan. Ekonomi sebagai penyumbang terbesar polusi udara di DKI Jakarta berdasarkan penelitian digital strategis menyebutkan 32 hingga 57% polusi udara DKI Jakarta berasal dari asap kendaraan. Sementara Dinas Lingkungan Hidup DKI menyebut asap kendaraan sebagai penyumbang zat polutan karbon monoksida dan nitrogen oksida terbesar di DKI Jakarta, dan industri sebagai penyumbang zat polutan sulfur dioksida terbesar. Dan berikut data-datanya. Pandangi ya, data-data ini memang tanpa musik dibuat ya, memang karena kita perlu lebih fokus. Nah nih, musim penghujan. Lihat musim penghujan, apakah sama nanti dengan musim kemarau? Lihat di presentasinya. Ya. Yang perlu Anda perhatikan itu yang ada kata asap dan partikulat. Ini kemarau. Kan di sini kan tadi cuma 35%, nanti juga 2 sampai 10% lagi. Partikulatnya ini ya, partikulat. Ini jarang sekecil persentasenya. Ini sektor transportasi Anda. Ini penyumbang terbesar ya polusi udara. Ya, ya. Karbon monoksida. Bedakan sama CO2 ya. NOx apa bu? X-nya bisa ganti 2, 3, atau 1. NO, NO2 itu PM, partikulat. Yang 10 mikron, yang 2,5, 2,5 mikron. Persentasenya lebih tinggi
Tapi nomor 4 bisa jadi hampir nemu. Karena kan kunci sudah ada sama ibu. Ibu kalau nggak kunci mau ngapain? Kamu gimana? Di bahan ajar itu sudah ada jawabannya, tinggal baca aja. Cuma jawabannya itu nggak langsung ke pertanyaan itu. Oke, membedakan pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Lalu sifat-sifat zat yang dihasilkan dari sini seperti apa? Dan tugaskan satu orang teman, kita keluar lagi ya, ini. Tugaskan satu orang teman untuk menggambarkan atau mengilustrasikan dampak pembakaran itu terhadap lingkungan. Lingkungan ya, lingkungan berarti yang berada di luar tubuh kita. Udara, tanah, dan air. Gambarkan saja, sederhana sekali, tapi bisa menjelaskan kondisi yang sedang kita bahas dalam masalah ini. Usahakan tidak mirip seperti gambar nomor 1. Ibu mau pikiranmu yang kamu buang di gambar. Di mana pun di gambar? LKPD itu kan ada 3 halaman. Gambar aja di halaman belakang, di halaman terakhir, di lembar terakhir. Halaman belakang, lembar terakhir. Udah berapa menit ya? Oke, 6 menit lagi untuk sesi yang ini. Tinggal 6 menit lagi. Sesi yang ini. Pembelajaran modern terjadi dialog dua arah antara guru dan murid yang nggak gurunya aja ngomong. Ini Yoga nanya, Bu, yang mau kami gambar itu apa? Yang Ananda mau gambar, kita kembali ke tujuan belajar. Kita mau gambar itu hubungan pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna dengan kondisi lingkungan yang sudah terpolusi. Jadi memang harus ada gambar lingkungan. Orang beraktivitas, kalau susah gambar orang, itu udah lingkungannya. Iya, teridentifikasi, terpolusi. Iya. Jadi udah bisa bedakan si asap hitam sama putih dan biru tadi. Asap hitam sama biru putih tadi udah bisa dibedakan. Sebenarnya ada video satu lagi mau ikut sampai. Gak apa-apa ya? Oke. Kenapa pokok-pokok sudah keluar? Kayaknya kalau udah nonton video ini cuma di sini tidak dijelasin apa. Dia hasil penelitian sekelompok siswa yang meneliti pembakaran sempurna. Hanya digunakan pertama ada air, ada kaki, ada gas tersebut, ada mati dan air biasa. Kita akan masuk ke penanganan sempurna. Pertama, si dengan air. Air setengahnya karena ya. Air setengahnya itu di
Ardi. Iya, aku tahu. Karena apa yang disebut untuk memasakkan buah yang belum masak. Rumus kimianya C2H2. Itu tadi mencari perhatikan ketika dia balik itu apa di situ nanti yang dapat informasi dia balik tutup gelas ukur dan dibalik ada di situ poin yang tersimpan gak dijelaskan tapi mempengaruhi hasil reaksi nanti tugasnya itu nanya ya. Lihat apa yang terjadi di garis ukur di sini. Ada kosongkan ya. Maka dia tinggal sedikit dia bakar. Warnanya jadi apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dijelaskan tadi. Rusak kan ya? Dari kelas akan melakukan kiraan pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pada makanan sempurna, mereka juga yang dihasilkan hanya kurang dari 25 ml, sedangkan pada makanan sempurna, keseluruhan dihasilkan lebih dari 35 ml. Hanya digunakan pertama ada air, ada kaki, ada gas ukur, ada mati dan air biasa. Karbit sama dengan karbit. Bisa memasak karbit. Enggak bisa. Iya. Memang gitu. Tapi di sini juga ada. Di sini poin penting juga. Kemudian kita ukur ikut di dalam air. Lalu masukkan karbit ke dalam air. Dalam air, karbit ditangkap oleh gas ukur. Saat airnya turun hingga 2 ml, gas ukur diangkat. Kemudian gelas yang ada di gas ukur dibakar. Nah, itu ada warna di dalamnya. Di gelas ini. Dapat sempurna. Gimana Bu? Ada warna nggak di gelas ini? Kalau tadi pokoknya kalau tadi kan ada kalau yang nggak sempurna, kalau itu kalau yang nggak sempurna dia lebih dari 30 ml. Kakak gede Pak. Nggak ada. Nggak ada warnanya yang pertama. Yang sempurna atau tidak sempurna yang nggak ada warna? Siapa kasih hitam itu? Kan gitu ya Kak? Sehingga di pembakaran sempurna si hitam nggak ada. Siapa si hitam itu? Dan yang di tidak berwarna itu siapa yang tidak berwarna itu? Gitu. Apakah NOS? Apakah SO2? Apakah CO? Itu dia. Di dalam gas, lalu gas yang terbentuk kita Nah, air yang turun hingga 2 ml, gas ukurnya diangkat. Kemudian gas yang ada dalam gas ukur dibakar dengan memati. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kamu mau kayak mana? Jelaskan yang lain. Karbon CO, karbon monoksida kan bisa pakaian. Ya, Kalau bisa ditambahin. dia nggak nyata. Tiba udah mati. Karena dia bocor di gasnya mati. Misalnya BBM, terus sama olinya ini banyak. Bukan. Ini sempurna kan? Kalau sempurna ini sempurna. Tidak sempurna. Sempurna nggak seperti. Oh begitu. Dengarkan Anda. Apa mulai yang kalian sebutkan yang selama ini sebenarnya kan nggak tahu, juga nggak sadar. Tapi kalian lihat. Iya. Pembakaran sempurna dan tidak sempurna itu sebenarnya setiap hari kita terpapar gitu dengan itu. Terus bakar itu. Faktanya pembakaran yang terjadi di muka bumi ini oleh bahan bakar ataupun tidak, itu semua tidak ada yang benar-benar sempurna. Jadi yang lebih mungkin terjadi yang tidak sempurna. Artinya yang sempurna itu sendiri itu nggak sempurna dia. Yang dikatakan sempurna itu cuma gara-gara asalnya nggak hitam aja. Nah penyebab sempurna dan sempurna, yang sempurna itu apa kelebihannya daripada yang tidak sempurna setelah banyak macam? Terus satu yang paling berbeda. Resiko mencemari lingkungannya lebih tinggi. Ya itu dampaknya, betul. Maksud ibu penyebabnya. Apa yang membedakan mereka itu? Apa ini? Gini, Anda kebanyakan itu aja. Ini jawaban Kalau kelas 11 aku udah jelasin. Ini masih kelas 11. Dengar ya? Apa yang membakar sebenarnya di muka bumi? Api itu apa sebenarnya? Iya, yang membakar itu zat api itu sebenarnya apa? panas. Iya, kan panas, tapi apa zatnya? Nih, kita bernafas untuk apa? Oksigen. Yang panas oksigen. Oksigen. Untuk hidup. Karbon. Karbon sudah kalau oksigen itu gas. Beda kan? Oksigen itu wujudnya gas, karbon wujudnya apa? Sama kayak gitu. Ketika mereka berindahkan menjadi sebuah gas yang berbahaya. Pertanyaan ibu, apa yang membakar di dunia? Api itu apa sebenarnya? Pada suhu tinggi. Jadi oksigen Ananda yang membakar itu oksigen. Jadi apapun kalau direaksikan dengan O2 aja itu spidol. Ananda, apapun yang diberikan oksigen dalam suhu tinggi itu akan teroksidasi. Kalau orang kimia bilang membakar itu oksidasi. Jadi ketika Ananda makan nasi, roti, kentang goreng, ayam goreng, sambil nafas. Gak ada orang makan ayam goreng sambil nafas. Gak ada. Supaya ini orang sudah buat tadi setelah dinaikkan. Dan itu sih oksidasi oksigen. Gimana? Bukan di lambungnya, di sel-selnya. Jadi lambung sudah memecah nutrisinya menjadi kecil-kecil kan. Ada karbohidrat, ada gula, ada lemak, ada protein. Masuk ke dalam sel, maka diproses dalam sel. Masuk ke dalam sel, maka diproses dalam sel. Siapa itu? Oksigen. Baru disebarkan ke seluruh organ-organ tubuh dari situ. Jadi oksigen itu yang memetabolisme, menjalankan metabolisme tubuh kita. Makanya nggak ada orang makan berhenti nafas, nggak ada, nggak termetabolisme. Mulai ngerti kan? Jadi pembakarannya sempurna itu pun tidak sempurna karena kandungan oksigen yang dipakainya tidak sempurna. Sementara yang tidak sempurna ya udah jelas oksigennya jauh sekali dari yang seharusnya itu memenuhi syarat menjadi sempurna. Oke, kita sudah di
bisa kan? Apa? Ayo. Bacakan aja jawabannya nomor 1. Iya. Ada yang Nomor 2. Jadi Sakot. Distribusi atau makanan. kalau belum terserah siapa? Yang pasti nilai sikapnya berbeda dong. Yang mau saya. Suhu di bumi menjadi semakin panas. Pada siang dan malam hari dapat dikatakan bahwa suhunya panas. Terlebih jika berada di kawasan industri akan semakin terasa panas. Hal ini dapat disebabkan oleh efek rumah kaca atau greenhouse effect. Berdasarkan ilustrasi, jelaskan penyebab terbentuknya gas-gas rumah kaca atau greenhouse effect. Jadi jawaban kami karena adanya penguapan oleh awan dari asap-asap polusi yang ada di udara. Lalu asap-asap polusi yang ada di udara itu berasal dari mana? Kami klasifikasikan, yaitu ada dari asap pabrik, ada dari asap kendaraan dan pembakaran sampah yang terus-menerus. Sehingga meningkatnya konsentrasi CO2 dan gas-gas lain di atmosfer. Nah, itulah yang menyebabkan terbentuknya gas-gas rumah kaca atau greenhouse effect. Baik, jawabannya mendekati sempurna. Ananda ada yang bisa memberikan tanggapan sama jawaban kelompok 2. Jawabannya itu mendekati sempurna. Tapi ada yang masuk perempuan. Namun kalau nanti ada yang lebih sempurna dari Haikal ya dia jadi teratas kalau dia. Itu nomor 1. Silakan yang lain. Nomor 1. Intinya pertanyaannya adalah jelaskan penyebab terbentuknya gas-gas rumah kaca. Penyebab terbentuknya dari mana dia dapat dari sama? Baca dulu, baca aja. Iya. Apa ya? Siapa yang mau menambahkan yang lebih baik? Paham Bu? Ada siap ya? Only 10 minutes, kita sebentar lagi masuk ke penutup. Kita akan proses. Ananda pastikan sudah bisa apa namanya meningkatkan akses belajar dari sekali siapa setelah lagi nanti fokus itu aja. Tugasnya nggak apa-apa, tugasnya nanti buat aja. Nanti prosesnya dari awalnya dari dalam. Iya, nanti buat aja. Ayo, Agoy, ibu penasaran mau bawa sama pokok mana ada yang penambahan soal? Ya, silakan. Kita dengarkan jawaban mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Aulia Turjana dari kelompok 1. Penambahan untuk jawaban Haikal tadi mengenai penyebab terbentuknya gas-gas rumah kaca atau greenhouse. Kan tadi Haikal ada menyangkut tentang meningkatnya konsentrasi karbon dioksida dan CO2 kan, dan gas-gas lainnya kan. Jadi penambahannya Bu, di atmosfer peningkatan CO2 disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak dan sejenisnya juga. Bisa didetail lagi? Pembakaran yang seperti apa? Ingat tujuan pembelajaran. Oh, bahan bakar minyak yang sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran ulangi ya. Oh, pembakaran. Di atmosfer peningkatan CO2 disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak yang sempurna dan yang tidak sempurna. Pas, itu jawabannya dia tentang kelompok 1. Itu dia jawabnya. Tadi kan ada bilang meningkatnya konsentrasi gas-gas seperti ini. Tapi nggak dibilang dari mana sih gas itu. Jadi soalnya pembakaran. Dari siapa tadi bilang pembakaran? Pembakaran itu gimana bisa? Pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari bahan bakar. Boleh transportasi, boleh industri. Itu dia sumbernya. Kelompok 3. Apapun cerita bacakan. Meningkatkan konsentrasi karbon dioksida, kedua, dan gas-gas lain di atmosfer ya. Nah, tadi juga kan katanya tentang. Nah, kalau di sini saya membuatnya, selain itu dapat pembakaran bahan bakar yang menghasilkan gas oksida nitrogen merupakan salah satu gas penyebab terjadinya efek rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global. Nah, pemanasan global itu
seperti yang sudah dijelaskan kepada Hana dan Haikal, saya cuma mengutip bahwasannya tadi pembakaran sempurna ataupun pembakaran tidak sempurna. Halo? Yang dijelaskan sama Sina. Pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari aktivitas industri ya? industri. Lalu Aktivitas kendaraan bermotor. mantap. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Tadi Hana sudah menceritakan pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, kamu menjelaskan yang paling unggul jawabannya adalah bagus. Irisan gabungan jawaban 3 kelompok. Ngerti maksud ibu kamu anak ini terus. Irisan gabungan. Ayo tadi menyatakan aktivitas, Hana menyatakan pembakaran sempurna dan tidak sempurna, sementara kelompok 3 menyatakan sumber pembakaran dan mana. Tiga-tiganya harus tulis. Udah, jawabannya. Kan dapat kan? Jadi, Ananda sebenarnya pembelajaran modelnya itu bukan mau cari sampai paling pintar, tapi mencari solusi dari masalah. Bukan mau cari, karena kalau menteri kita bilang setiap peserta didik itu unik, tidak ada yang lebih, yang satu lebih dari yang itu ada, karena unik, masing-masing orang punya keistimewaan sendiri, punya kelebihan untuk orang. Itu yang dimunculkan di pembelajaran yang partai modern ini. Jadi bukan lagi gurunya ceramah langsung biasa, oh jangan kemudian paling enggak gini. Tapi tetap ada negara yang terkait. Nomor 2, siapa yang mau membacakan jawaban? Ringkas saja. Ya, silakan Mutiara. Hal ini menyebabkan keberadaannya sulit dideteksi, sehingga dapat menyebabkan kematian seseorang. Jelaskan gejala-gejala keracunan karbon monoksida pada seseorang yang terdeteksi menghirup gas CO dengan konsentrasi tinggi. Jawabannya adalah menghirup karbon monoksida dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, muntah, darah, dan mual. Jika kadar karbon monoksida cukup tinggi dan mungkin pingsan atau dapat meninggal dunia. Paparan karbon monoksida tingkat tinggi dan sedang dalam jangka waktu yang lama juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit. Iya, berkembang untuk kelompok 3, jawabannya sudah komplit, ibu nggak akan review ke kelompok lain. Yang nomor 1 tadi itu ya, kebetulan kelompok belum sempurna. Ini udah sempurna dari semua ibu ya. Kelompok yang satu sama dua juga menuliskan kurang lebih sama dengan kelompok 3. Jangan malu, tapi itu ibu pakai semua. Nanti nama adik keluar di Google Komentar. Lanjut, nomor 3. Mengetahui dampak pembakaran hidrokarbon dalam bahan bakar minyak terhadap kesehatan, maka sudah seharusnya kita memikirkan bahan bakar alternatif mengganti bahan bakar minyak. Dari penjelasan ini dituliskan kriteria bahan bakar alternatif mengganti bahan bakar minyak. Jawabannya yang pertama, tidak mengandung hidrokarbon. Terus bahan bakarnya tidak mengandung zat adiktif. Selanjutnya harus ramah lingkungan dan dapat diperbaharui jumlahnya yang melimpah. Mantap, beri tepuk tangan kelompok. Gak perlu lagi di cross check ke kelompok lain, udah semuanya. Kelompok lain udah semuanya. Kalau apakah tadi apa pertama kan? Tidak mengandung hidrokarbon. Bahan bakarnya tidak mengandung zat adiktif. Iya, tidak mengandung zat adiktif itu dan ditambahkan sengaja. Ternyata mengandung zatnya kalau bagus, lingkungan yang ketiga. Harus ramah lingkungan. Mantap, terus. Diperbaharui jumlahnya. Dapat, artinya dapat diperbarui. Jadi kok udah habis di sini, pokoknya habis nih di halaman 62. Di halaman yang lain, di bukan yang lain bisa itu tidak bisa diperbarui. Kalau minyak bumi kan guys, habis di satu lubang dia dari lubang yang lain. Udah habis itu nggak bisa di kamar itu nggak akan datang. Nomor 4, kelompok 3 di soal nomor 3. Kelompok 1. Ayo, soal nomor 4. Siapa yang mau? Ya, kelompok 1 lagi. Ayo silakan. Baca. Nomor 4, penggunaan BBM pada mobil harus tepat sesuai dengan anjuran pabrik perusahaan pembuat mobil. Setiap pemilik mobil harus memperhatikan kebutuhan nilai oktan dari mobil yang dimilikinya. Nilai oktan ini mempengaruhi performa mesin dalam bekerja. Jelaskan kaitan performa mesin mobil dengan pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran yang sempurna yang terjadi pada mobil dapat terjadi ketika kondisi mesin seperti kondisi busi baik, filter udara bersih, injektor berfungsi normal, dan yang paling penting penggunaan BBM yang tepat. Sedangkan pembakaran tidak sempurna pada mobil terjadi akibat
kondisi mesin yang kurang sempurna dan terjadinya campuran oksigen dan BBM yang kurang tepat. Oke, jawabannya juga sudah komplit. Ya kan, artinya percampuran BBM di tangki pembakaran harus tepat dengan kadar oksigen yang dibutuhkan. Nanti sebenarnya jawabannya di aja udah bisa loh, nah, tapi anak penilaian bukan apa-apa. Tapi udah betul ya. Pencampuran oksigen, jumlah oksigen harus tepat dengan jumlah bahan bakar. Jadi oksigen yang dibutuhkan supaya dari pembakaran sempurna. Kalau jumlah oksigen yang kurang, itulah nanti kejadian pembakaran tidak sempurna. Baik, Haikal silakan gambar. Kita refleksi. Silakan. Jadi teman-teman Bisa lihat gambarnya Haikal. saya tidak gambar. Kenapa? Jadi gambar ini nggak sembarang gambar. Gambar saya itu sangat terkait dengan nomor 1 dan nomor 2. Sebenarnya semua nomor istilahnya rangkuman dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Mana kita bisa lihat bahwasannya dari nomor 1 dulu. Dari nomor 1 kita bisa lihat bahwasannya efek dari gas rumah kaca itu berasal dari asap pabrik atau transportasi. Di sini saya menggambar itu juga, dan dari itu saya menyimpulkan juga dari soal nomor 2, yaitu banyak kasus kematian disebabkan oleh karbon monoksida, yaitu gas karbon yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, dan tidak merangsang. Jadi dalam hal ini manusia itu istilahnya beraktivitas dengan biasa tanpa menyadari bahwa di sekitar mereka itu sudah banyak CO2, CO. Jadi dalam hal ini itulah menyebabkan kematian. Dan manusia pasti cuek. Padahal banyak sekali orang-orang yang sudah meninggal akibat CO tadi itu. Jadi itu juga. Baik, beri tepuk tangan untuk Haikal. Tapi kelompok berapa? Kelompok 1 dan kelompok 3 sampai sini 2 poin dia semua. Tapi nanti penilaiannya diambil dari bagaimana menyampaikan komunikasi dan hasil baik Anda, kita refleksi apa yang kita dapatkan di pembelajaran ini. Tadi kebakaran sempurna dan tidak sempurna sudah bisa dibedakan. Yang pertama, kebakaran sempurna jumlah oksigennya cukup. Sedangkan kebakaran tidak sempurna jauh dari yang seharusnya. Lalu sifat zat hasil pembakarannya apa tadi? CO, tidak berbau, tidak berasa, tidak merangsang. Itu sifat si CO. Jadi CO2-nya kebalikannya. Dia bisa dirasa, bisa dihirup, terasa ya, masuk lalu bisa merangsang. Jadi anak-anak kalau misalnya hirup masuk agak apa itu CO2 masuk. Kalau CO dia nggak terasa, masuk aja. Efeknya yang kita rasakan, ya. Nah, dapat gambarnya tadi udah dijelaskan juga. Kita sekarang proses. Ibu bagi linknya, silakan diklik ya. Ambil dulu linknya. Siap, waktunya only 5 menit ya. 5 menit. Oke, udah sampai di kita. Yang tadi merasa kalau jawabannya ini harus jadi udah tahu ya, kalau pertama punya bilangan oktan 92, si pertalite 90, udah tahu ya. Oh ini yang di atas. Ini aku antara ini. Ayo panjang. Tadi yang
Rina. Bener semua Bu? Bener semua. Bener, dan nomor 3 kan dapat di nomor 3C. 3C. 3C salah. 3C salah. Oke, yang sudah sapi hati-hati menjawab, usahakan hostess lebih tinggi daripada tes. Baik Anda, sudah selesai? Terima kasih atas waktunya hari ini. Sampai jumpa besok. Semoga besok lebih baik. Kelompok akan dibuka besok. Ya, kita sebelum penutup, sebelum doa kita atau doa dulu ya, ya. Baru kita nanti ice breaking. Oke, silakan. Siapa yang berdoakan? Silakan kita belajar aja. Setelah menyelesaikan pembelajaran kimia pada hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, KTP-nya kumpulin di meja, nanti ibu ambil apa-apa. Iya, gabung semua baru ke satu kertas ini. Biar yang satu ngomong saya. Namanya ditulis kakak abang. Nama kelompok ya. Buat kelompok satu. Kakak abang kelompok satu pokoknya nama. Belajar di rumah. Itu apa ya? Aku udah masa jadi Udah kelompoknya. Ada rumah swasta ya? Ada rumah swasta. Udah kelompoknya. Dicepat di. Belum. Bersamanya kalau penerbit Kalau udah dirapiin aja mejanya. Itu muka aku udah sampai. Jangan lupa ngecek Instagram. Ini tadi siapa yang mana tidak? Yang paling atas benar. Oh iya.
lihat SD-nya termasuk. Harusnya kita mulai. Makanya itu aku lupa. Pengen bisa tapi nggak masuk. Itu tadi kalau yang gambar itu gambar yang bagus itu baru dipakai. Maksudnya bacanya kayak itu. Siap kalah. Nih. Udah nomor 3 udah nak. Sudah dulu. Ada udah ketemu saya. Ada lagi apa? Jadi sekarang udah lagi di jalan udah kita mau interview untuk Pembakarannya sempurna yang Jalan kaki yang dulu, mobil apa itu? Naik sepeda. Jalan kaki kalau mau jalan kaki juga. Naik sepeda kalau soal semua naik sepeda baru tahu. Soal ada yang keren. Besar pipi kali kau. Kau soal drive naik sepeda. apa ya speedingnya ini kan besok kan ada favorit ya besok ini sekali sebelum masuk Nggak bisa. Ayo susah kamu datang aja besok. Dia kaca, dia datang. Dia paling datang itu apa? Banyak. Apa? Ajarilah, ajari paling Ngobrol sini. pengen jadi datang mau ikut satu kelompok lagi kalau kelompok aktif bu orang yang kelompok. hiper ya kan karena mana baca foto Bawa sama bangsa. Iya, iya. Kursi baik benar-benar. Oh, cari-cari ini kalau sesuai kepada jumlah oksigen yang dibutuhkan sesuai. yang kalau kenapa kita udah gede Agak pak. kita top amplis. Tapi nggak ini jam-jam penting loh. Kita lihat konsentrasi kamu melalui streaming ini, kita lihat nanti siapa yang mau konsentrasi. Hari ini mungkin agak apa ya? Kebiasaan. Guru yang biasa. Oh baik, oh iya dong, dosen ya. Yuk, cepet dong ya. Ini mau konsentrasi lagi. Hobi edit ini. Ya. Tinggal ada kejampul dan tinggal kan. Yuk, semuanya berdiri.
Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Belum diberi Bang. Iya. Tadi kan pakai kali-kali Bapak Ibu. Ini satu kali aja. Oke. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 kali. Belum dapat dia lamanya ya. Dia pakai ini tuh ini mendingan dia ini dia. Ya, coba. Satu. Wah, ada kan? Baik, itu yang ini kita pakai lakukan yang ibu katakan. Jangan lakukan yang ibu lakukan. Oke. Oh ya, lakukan yang ibu katakan. Oke, turun ke bawah. Siap-siap. Lakukan yang ibu katakan, jangan lakukan yang ibu lakukan. Pegang kepala kamu. Ibu pengen apa? Ibu pengen apa? Kuping. Tadi Kuping, bahasa Medan. Ganti. Pegang dagu kamu. Belum konsentrasi ya, ibu bilang jangan lakukan yang ibu kata, jangan lakukan yang ibu lakukan. Ya ibu mulai sendiri di depan. Masih ada yang salah. Iya. Pegang dagu kamu. Kan pegang tangan ini. Yang harus kamu lakukan adalah yang ibu kata. Ini. Pegang tangan kamu. Pegang mata kamu. Pegang kepala kamu. Pegang pundak kamu. Pegang mata kamu. Pegang telinga kamu. Pegang kepala kamu. Pegang kaki kamu. Yang paling cepat ibu itu adalah si berkepala Haikal. Mantap. Baik ya Ananda, terima kasih, sampai jumpa besok. Semoga nggak sampai lagi ya. Tadi kamu makanya Bu minta lambat 20 menit, ibu jadi sampai 20 menit. Tapi kalau mulai insya Allah besok lebih baik. Dan kelompok nanti rolling lagi. Oke, baik, sampai jumpa besok ya. Sarapan.